ada kegiatan guru penggerak, ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan. Kiranya Bapak nanti bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama, Pak. Selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral yang Bapak hadapi itu gimana di lingkungan sekolah? Ya seperti kalau tentang karir, masalah guru ya, masalah guru, kualitas guru. Contoh soal kemarin di SD kami yang ikut TPG itu saya supaya ikut TPG-nya sukses dan serius, maka si guru tersebut saya suruh konsentrasi untuk mengikuti TPG, kemudian saya ganti dengan guru pengganti. Berarti itu contohnya dilema etika ya Pak ya? Dilema etika, itu namanya dilema etika. Iya, betul dengan betul. Gitu. Jadi saya ambil guru dari luar, yang bayar sekolahan, dan jadi tidak merugikan siswa. Siswa tetap diajar secara penuh. Dan guru yang ikut TPG juga konsentrasi untuk mengikuti kualitas yang harus dipenuhi. Oh gitu ya. Berarti dalam hal mengidentifikasi tergantung kasusnya ya Pak ya? Iya. Kasus apa itu dulu yang muncul ya? Itu kasus, contohnya ya Pak ya? Seperti contoh tadi ada kasus guru yang kan pasti pelajarannya kosong. Iya. Ya, jadi intinya harus ke siswa tidak boleh dirugikan. Iya betul. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusannya Pak, yang sama-sama. Ya, pengambilan keputusannya kami identifikasi dulu. Ya. Setelah dapat tentang masalahnya, ya kami musyawarahkan dengan teman-teman. Artinya berkolaborasi ya Pak ya? Iya, kayak gitu. Iya. Kemudian baru kami ambil keputusan yang harus kami lakukan. Iya. Actionnya ya Pak ya? Iya. Iya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, setelah kami catat, kami rangkum tentang kasus-kasus yang ada, contoh soal tentang kenakalan siswa ya, tentang bullying, tentang apa, kami kumpulkan semua guru-guru wali kelas, semua guru-guru kelas, kemudian kami mintakan anak-anak yang sering dibully atau yang membuli, kemudian guru kelas tersebut untuk memperhatikan secara serius anak-anak yang sudah tercatat, yang sudah dalam ada pendampingan ya Pak ya? Pendampingan oleh guru kelas, karena sosiologinya tidak punya guru kelas yang melaksanakan. Iya. Pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika benar dengan benar? Anggap efektif Pak, jadi anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan. Ya kita selalu mengadakan kerjasama, selalu menyemangati dari masing-masing baik guru maupun siswa. Karena contoh soal kalau guru yang izin umpamanya bisa digantikan oleh kelas rangkap. Kelas rangkap, pakainya menggunakan kelas rangkap, contoh benar dengan benar ya. Iya. Soalnya kadang-kadang juga ada yang sakit, mungkin bisa digantikan secara kesadaran sendiri, nanti saya atur dengan guru kelas lain. Pertanyaan yang kelima Pak, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan tantangan untuk mengambil keputusan sebenarnya banyak sekali, tetapi saya tidak ingin mengandung resiko tentang perasaan teman-teman. Contoh soal ya beberapa hal yang mestinya harus saya lakukan, ini bukan di bidangnya.
Tapi keputusan ini juga membuat saya perhitungkan, kalau saya keputusannya tegas nanti berakibat banyak ada teman yang menjadi tersinggung, hingga maka saya pelan-pelan nanti, tapi secara geser, secara pelan-pelan tidak terasa. Contoh soal hal-hal kasus tentang profesionalitas, saya arahkan pelan-pelan, tidak langsung saya tindak secara langsung ya, tidak secara langsung, tapi artinya supaya bertahap dia ya, bertahap, supaya dia step by step menyadari diri sendiri saja, lewat introspeksi diri lah. Tapi dengan saya ikut tampil, ikut apa. Yang keenam, Pak, apakah Bapak memiliki suatu semacam jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus, ataukah secara langsung penyelesaiannya di tempat tanpa jadwal itu? Dalam menyelesaikan kasus apa ada jadwal, ada prosedur, apa secara langsung saya putuskan sekarang? Tidak, saya Pak menggunakan jadwal karena tadi kan step by step ya. Jadi komunikasikan pelan-pelan yang tadi rencana tentang supaya contoh soal supaya tidak merugikan siswa, maka guru-guru yang punya kepentingan lain kita jadwalkan menjadi ya pelan-pelan, istilahnya satu demi satu, tidak mendadak. Saya konsepkan intinya konsep, kemudian setelah konsep saya jadwalkan, ini hari umpamanya keputusan ini yang akan diambil secara pelan tadi, menunggu sikon ya Pak ya, situasi yang tepat. Yang ketujuh, Pak, ini pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu? Banyak, karena kebetulan di sekolah kami kerjasamanya cukup bagus, sehingga artinya sesama teman, contoh soal untuk ketemu untuk menyelesaikan administrasi umum seperti bos dan sebagainya, semua kami tugaskan masing-masing fungsinya, sehingga ya sesuai fungsi masing-masing, kerjasamanya bagus sehingga cepat diselesaikan. Jadi tidak ada pekerjaan yang diborong oleh satu orang. Jadi masing-masing umpamanya ada poin bos, Pak apa sebagai apa, Bu apa sebagai penyelesaian apa, semua bekerja sama dengan baik. Artinya ada kolaborasi ya Pak? Ada kolaborasinya. Bersama-sama. Ini yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengambilan keputusan berkaitan dengan tadi dilema etika pendidikan? Artinya kita harus selalu telaten, kita harus selalu memberi keputusan yang tidak mengandung resiko salah paham. Karena kalau kita memberi keputusan yang menurut keinginan manajerial, tetapi menjadi ketersinggungan teman-teman atau stakeholder yang lain, maka itu akan tambah rusak. Dilema ya? Iya, dilema. Jadi kita harus ambil keputusan yang kira-kira pelan tapi pasti, intinya. Pelan tapi pasti, yang penting anak-anak terkondisikan baik, yang penting anak-anak terpelihara dengan pembelajaran yang cukup bagus. Itu intinya kepada kualitas pembelajaran siswa tetap berjalan dengan baik. Intinya menekan pada siswa ya? Pada siswa. Ini terima kasih sekali Pak. Tadi Bapak sudah bisa menjawab sampai 1 sampai 8. Ini mohon maaf. Selamat, semoga saudara menjadi tenaga pendidik yang sangat profesional. Terima kasih Pak. Mengembangkan Mohon waktu sebentar Bu. Saya ada tugas dari penggerak mewawancara Ibu selaku kepala sekolah di wilayah saya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, selama Ibu menjabat di sini dalam mengidentifikasi kasus yang pernah terjadi, terutama kasus dilema etika dan rujukan moral, bagaimana? Untuk di SD Satu memang kemudian sekolah 1 tahun ini
memang pernah Ibu menangani kasus etika bullying. Iya. Itu kaitannya dengan siswa sendiri di sini, siswa yang ada di SD Sakti Maliban. Dan satunya itu yang berkaitan dengan Dewan Guru. Tapi kalau kasus rujukan moral, Iya. alhamdulillah untuk di SD Salatiga 3 ini Ibu belum pernah mengalami. Pertanyaan yang kedua, Bu, ini berkaitan dengan selama Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang menyangkut dilema etika ini. Cara pengambilan keputusannya bagaimana? Untuk mengambil keputusannya, ya tidak mungkin saya sendiri walaupun saya sedang kepala sekolah kan. Yang jelas itu tetap bermusyawarah dengan teman-teman guru, dirapatkan untuk mencari solusi yang terbaik. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu, dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama saya memohon kepada Dewan Guru untuk mengadakan rapat. Nah, di mana dalam rapat tersebut saya meminta pendapat pada rekan-rekan guru untuk mengambil keputusan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk belajar, untuk menanganinya. Untuk yang pertanyaan yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu yang tadi benar. Berarti yang efektif ya? Iya, yang efektif. Iya, tadi kan langkah-langkahnya kan kita mengadakan musyawarah, rapat dengan Dewan Guru. Iya. Nah, di mana hasil keputusan dari rekan-rekan guru itu yang dijadikan diambil ya Bu ya keputusannya untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Ya, ini yang kelima Bu pertanyaannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu terapkan dalam menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya apa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Untuk tantangan itu pasti ada ya Pak? Iya betul. Nah, biasanya itu terjadi kesalahpahaman juga bisa. Ada Bu. Yang kedua terus beda pendapat. Iya. Ya. Terus tidak menerima dengan apa hasil yang keputusan ya diputuskan bersama. Otomatis kan ada mungkin ya salah satu beda pendapat atau gimana. Ya itu tantangannya menurut saya. Ini untuk pertanyaan yang ke-6 Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini Bu? Apakah langsung dalam menyelesaikan atau ada prosedur yang lain Bu? Adanya jadwal apa? Silakan Bu. Menurut saya itu tergantung kasusnya Pak. Iya. Iya, kalau memang kasusnya itu benar-benar harus diselesaikan secepatnya, ya saya tidak buat agenda, tapi langsung saya tangani untuk mendapatkan kebenarannya. Permasalahan apa kasus itu? Otomatis kan saya menangani secara langsung, tidak usah diagendakan kapan ini. Jadi tergantung kasusnya Pak. Tidak mesti harus buat agenda, tidak. Kalau memang harus segera ditangani, ya langsung saya menangani kasus tersebut untuk mencari solusi ya, kebenarannya. Pertanyaan yang ke-7 ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dilema etika? Kalau seseorang itu ya tidak, ini kan skupnya kan studi kasus, berarti berada di dalam sekolah ya, yang sedang saya hadapi ya. Ya
otomatis saya itu dengan teman-teman guru, dibantu dengan rekan-rekan guru Iya. dalam menghadapi kasus tersebut. Kolaborasi. Ya, Kolaborasi dengan teman-teman guru. Semua pendapat teman-teman guru saya tampung dan Iya. saya jadikan Masukan, solusi, iya, solusi yang terbaik yang mana, dan hasilnya pun itu keputusan bersama. Iya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, Bu, yang Oke. 8. Dari semua hal yang Ibu tadi sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan keputusan dilema etika itu? Ya, kita selaku guru ya otomatis harus menanamkan, menerapkan Iya, nilai norma-norma agama itu yang utama, iya betul. membimbing dan mendidik adat, sopan santun, Iya, ya, yang disertai dengan kolaborasi iya. pendapat dari rekan-rekan guru dengan menghasilkan keputusan yang terbaik. Ini saya terima kasih banyak, Bu, atas waktunya dan saya mengajukan pertanyaan yang banyak. Mohon maaf mengganggu Ibu. Wah, santai aja. Udah kewajibannya. Iya.